mau belajar bahasa Jepang, mau kerja di Jepang, tapi bingung mau mulai dari mana, ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas 5 pilar dalam bahasa Jepang. Saya yakin ini bakal bisa membantu kalian yang akan belajar bahasa Jepang maupun kerja di Jepang. Oke, ladies and gentlemen, jadi kali ini kita akan membahas 5 pilar dalam bahasa Jepang. Jadi sebelum kita bahas 5 pilar dalam bahasa Jepang ini, marilah kita subscribe dulu. Yang belum subscribe, silahkan subscribe Bima Kanzaki. Jangan lupa nyalain juga loncengnya, dan juga jangan lupa follow IG Bima Kanzaki, karena di channel saya ini kita akan membahas segala apapun yang ada di Jepang. Dan sobat semua juga bisa request di bawah komentar ini, kita harus membahas apa ataupun ada masukan apa, silahkan jangan lupa komentar di kolom bawah ini, ataupun kamu juga bisa DM di IG saya @bimangkanzaki. Oke, makasih. Oke, kita langsung saja lanjut kepada pokok pembahasan. Jadi menurut saya belajar bahasa Jepang itu ada 5 pilar di dalamnya. Pilar yang pertama yaitu adalah huruf Jepang. Ingat-ingat huruf Jepang. Dan di huruf Jepang ini terdapat 3 huruf, ya. Jadi nggak kayak di Indonesia cuman satu huruf, huruf romaji doang, ya, ataupun itu. Jadi di Jepang ini ada 3 huruf. Huruf yang pertama adalah huruf katakana, yang kedua huruf hiragana, dan juga huruf kanji. Pada awalnya huruf yang ada itu adalah huruf katakana, huruf kanji, ya. Yang pertama itu adalah huruf dari nenek moyang dulu, yang berasal dari sebuah gambaran-gambaran kehidupan yang di Jepang. Jadi ya minimal kita harus belajar dari 2 huruf ini, antara katakana dan hiragana. Kita itu harus wajib tahu tentang ini, si katakana sama hiragana. Kalau kanji kita juga bisa belajar, tapi karena terlalu ruwet, ya, di kanjinya ini, jadi apa istilahnya, kadang pun orang Jepang juga kurang begitu ngerti soal kanji. Terus kemudian ada yang tanya, menurutnya ini urutannya gimana sih? Katakana, hiragana, kanji, atau kanji, hiragana, katakana, ya. Jadi sebenarnya pada zaman dahulu itu terdapat huruf itu kanji, ya, yang diambil oleh nenek moyang dari gambaran kehidupan sehari-hari di Jepang. Kemudian karena kanji itu terlalu rumit, tulisannya susah, ya, jadi dipermudahkan menjadi hiragana, ya. Yang kedua ini hiragana yang terbaru. Kemudian karena hiragana masih banyak tulisan yang susah, melengkung-melengkung gitu, kayak telur gitu, bulat-bulat, ya. Kemudian dipermudahkan menjadi tulisan katakana, ya. Jadi dalam 3 tulisan ini sangatlah berbeda. Mulai dari katakana, hiragana, kanji, hiragana, katakana, ya. Jadi buat kalian yang mau belajar bahasa Jepang, ya, kalian harus menghafal minimal 2, ya. Yang wajib ini 2, katakana, hiragana. Kalau bisa kanji juga malah lebih bagus, ya. Oke, itu adalah pilar yang pertama. Kemudian kita lanjut untuk pilar yang kedua, ya. Jadi pilar yang kedua menurut saya itu adalah kosakata, ya. Pilar yang kedua itu adalah kosakata. Kosakata atau kotoba. Kalau mungkin ada yang tanya, loh, kenapa kosakata gitu? Kenapa nggak tata bahasa gitu? Ya, itu menurut saya sendiri, ya. Itu belajar ala Bima Kanzaki gitu. Ya, jadi yang pilar yang kedua itu adalah kosakata. Ya, jadi kita harus cari apa kosakata yang keseharian yang menurut kita itu penting dalam dalam bekerja ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti makan, tabemas, minum, nomimas. Nah, seperti itu. Itu adalah sebuah kosakata atau kotoba yang sehari-hari kita lakukan, ya. Kita harus menghafalkan dia, ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, tugas kita di pilar kedua ini kita mencari bahasa atau kosakata yang seperti sehari-hari kita lakukan. Kemudian seperti kosakata dalam pekerjaan gitu, itu sangatlah penting. Contohnya seperti ini lagi, saya berikan contoh lagi.
titik-titik wo partikel, kemudian titik-titik lagi. Jadi kita itu di tata bahasa ini kita itu belajar tata bahasa dan juga partikel-partikelnya. Seperti yang tadi saya berikan contohnya, yaitu seperti ini. Titik-titik wa, titik-titik des, ya. Karena ini adalah partikel wa adalah partikel penjelasan yang menjelaskan sebuah barang ataupun benda hidup mati pun dia bisa. Jadi watashi adalah saya, ya. Watashi artinya saya, kemudian wa itu adalah, kemudian bimang nama saya, kemudian des itu adalah sebuah partikel bentuk sopan. Jadi nama saya Bimang atau saya adalah Bimang. Kemudian saya berikan contoh lagi, yaitu contohnya seperti ini. Kita pakai partikel wo, ya, partikel wo. Jadi titik-titik wo, titik-titik, ya, seperti ini jadinya. Contoh aja kita diisi gohang. Gohang itu adalah nasi. Saya berikan penjelasannya lagi. Jadi seperti ini. Kita pakai partikel wo, ya. Jadi seperti ini. Titik-titik wo diikuti titik-titik kata kerja. Seperti ini contohnya. Gohang wo tabete mas atau tabete imas. Ya. Gohang yang di sini artinya itu nasi, kemudian wo partikel, ya. Kemudian diikuti dengan kata kerja tabete imas. Dari kata tabimas yaitu sedang makan, tabete imas. Jadi artinya sedang makan nasi, sedang memakan nasi. Oke, itu adalah contohnya saja ya. Jadi nggak banyak-banyak biar videonya nggak terlalu lama, biar teman-teman nggak bosan lihat saya terus. Jadi langsung saja, itu adalah pilar yang ketiga adalah tata bahasa atau partikel, ya, tata bahasa atau partikel. Oke, langsung saja kita masuk kepada pilar yang keempat. Jadi di pilar yang keempat ini saya cantumkan itu adalah percakapan atau kaiwa, ya. Jadi kalau kalian itu pengen cepet banget belajar bahasa Jepang, pengen cepet menghafal bahasa Jepang, ya, cari partner, ya, cari partner dalam belajar bahasa Jepang. Jadi di situ kalian bisa hidup keseharian dengan teman kalian menggunakan bahasa Jepang, ya. Jadi percakapan ini menurut saya sangat penting. Karena apa? Yang pertama, ya, di pilar yang pertama tadi kalian sudah belajar huruf-huruf Jepang, ya. Kemudian kalian juga sudah menghafal kosakata. Kemudian kalian juga sudah belajar tata bahasa. Lah, yang keempat ini giliran kalian yang membuktikan, ya, sampai seberapa kalian bisa belajar bahasa Jepang atau menghafalnya, ya, di percakapan ini yang keempat atau kaiwa, bahasa Jepangnya itu kaiwa. Nah, di situ kalian bisa berbicara menggunakan bahasa Jepang langsung, ya, bersama teman kamu, ya. Kalian bisa cari partner. Kalaupun menurut kalian susah, ada pertanyaan, jangan lupa, nggak apa-apa, komentar aja di bawah, ataupun kalian bisa di DM di @bimanganzaki, ya. Di situ insya Allah saya akan membantu sebisa saya, ya, karena saya sendiri juga masih belajar, ya. Kemudian langsung saja kita bahas untuk yang pilar yang kelima, ya. Jadi di pilar yang kelima itu adalah belajar adat Jepang atau belajar kehidupan Jepang, adat istiadatnya. Oke, jadi seperti apa sih adat dan istiadat di Jepang itu, ya. Lebih tepatnya itu sudah saya buatkan video, ya. Jadi jangan lupa cek deskripsi nanti gimana sih caranya aitsatsu, salam, ya. Itu karena salam itu sangat gibisi, sangat ketat di Jepang ini. Jadi siapapun yang ada di Jepang itu pasti ikut salam seperti ohayo gozaimasu, selamat pagi, kayak gitu. Jadi sangat sopan sekali, ya. Selain itu di pilar yang kelima ini, ya, yang tentang adat istiadat itu, di situ juga seperti adat makan, ya. Sebelum makan, kalau Indonesia itu kan harus berdoa gitu kan. Kalau di Jepang itu kita ucapkan itadakimasu gitu sambil tangannya kayak gini. Itadakimasu. Itu yang artinya saya terima makannya gitu. Kemudian kalau udah selesai makan, kita bilangnya gojisu sama desta, seperti sambil menunduk seperti ini. Lah, itu artinya apa? Terima kasih atas makanan dan minumannya. Lah, jadi setiap, ya, nggak cuma di Jepang doang sih, ya, di Indonesia pun juga ada istiadat seperti itu. Kita harus sopan, kita harus berdoa sebelum makan, ya. Hampir sama aja, cuman menurut saya sendiri, ya, di Jepang itu sangatlah sopan lah, ya, seperti itu. Adat istiadatnya itu masih dijaga. Jadi penting banget buat kalian yang mau berangkat ke Jepang, ya, yang belajar bahasa Jepang, yang mungkin mau kerja di Jepang.
itu sangatlah penting adat istiadat di Jepang ini ya, karena dimanapun di negara manapun ya kita pun juga punya aturan kan. Di situ kita harus belajar ya adat istiadat itu sendiri, karena kita kan tinggal di negara orang jadi nggak boleh sembrono gitu. Oke, jadi buat kalian ya teman-teman semuanya yang mau berangkat ke Jepang ya, jadi gambate, semangat, jangan lupa pelajari kehidupan tadi yang 5 pilar. Jadi diingat-ingat, pilar yang pertama adalah huruf Jepang ya, yang terdapat dari tiga huruf, yaitu katakana, hiragana, dan juga kanji. Kemudian di pilar yang kedua itu terdapat sebuah kosakata kosakata atau kotoba, yaitu yang kalian perlukan sehari-hari, kalian harus menghafal, menulis ya. Kemudian yang ketiga, kalian harus belajar tata bahasa. Tata bahasa itu sangatlah penting. Kemudian yang keempat, kita belajar percakapan ya. Percakapan, kalian sudah belajar menulis, menghafal huruf, kemudian kalian juga sudah menghafal kosakata, udah menghafal tata bahasa, kemudian kalian prakteknya di percakapan ini ya. Kemudian yang kelima, kalian itu harus belajar tentang kehidupan yang ada di Jepang ya. Bila kalian pengen minat bener ikut pergi ke Jepang ya, jangan lupa lihat channel saja ya, di video-video saya situ udah lumayan banyak tentang kehidupan Jepang. Kemudian tentang belajar bahasa Jepang juga ada, seperti aplikasi-aplikasi apa yang perlu kalian download ya sebelum kalian pergi ke Jepang ya. Jadi buat teman-teman ya, mohon maaf ya karena mungkin saya juga baru permulaan ini buat video, jadi mohon maaf bila ada kesalahan. Dan juga jangan sungkan-sungkan, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Silahkan komentar positif ya buat saya, biar saya juga akan termotivasi juga dari sobat-sobat semuanya, dan juga saya lebih semangat lagi dalam buat video. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, Bimang Kanzaki.